Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Temukar 7, yang kami hormati rekan-rekan guru SDN Temukar 7, pertama-tama marilah kita mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya sholawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapat sahabatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara aksi nyata diskriminasi budaya aktif, budaya positif, kita bacakan dulu susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah SDN Temukar 7, acara yang keempat presentasi diskriminasi budaya positif oleh TGB Adi Jatmiko, acara yang kelima penutup kata doa. Baiklah, supaya acara aksi nyata diskriminasi budaya positif siang hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan umul kita. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disampaikan dipimpin oleh Ibu Dina Tati. Kepada Ibu Dina Tati kami persilakan. sambutan Kepala Sekolah SDN Temukar 7 kepada yang terhormat Ibu Uci SPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat calon guru penggerak Bapak Adi Jatmiko, Bapak Ibu Guru SDN Sidoarjo 7 dan tenaga administrasi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta hidayahnya di siang hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari Bapak Adi Jatmiko sebagai calon guru penggerak. Salam serta salam kami haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan tugas dari Bapak Adi, salah satu tugas dari Bapak Adi sebagai calon guru penggerak. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir, yang bisa hadir dalam pelaksanaan acara ini, dan semoga acara Bapak Adi sebagai narasumber terkait dengan diseminasi budaya positif ini bisa berjalan dengan lancar. Sekilas Bapak Ibu bahwa apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Ketiga, keyakinan kelas. 4, pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Kelima, 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Nah, budaya positif itu apa? Pembiasaan sebenarnya. Pembiasaan yang dilakukan kita setiap hari. Itu pembiasaan yang dikatakan budaya positif. Jadi pembiasaan yang baik, yang mencakup pembiasaan sikap, perilaku, tutur kata. Nah, seluruh warga sekolah, baik siswa ataupun guru. Jadi budaya positif itu sebenarnya yang memulai dulu ini adalah pendidik, gurunya dulu. Ya, gurunya dulu, baru siswanya yang menirukan. Jadi kalau guru sudah melakukan hal-hal yang positif, yang baik, budaya positif itu sudah sering dilakukan, nah maka anak-anak akan lebih mudah untuk meniru. Itu sekilas. Nanti untuk lebih luasnya pengetahuan budaya positif ini Bapak Adi yang akan menjabarkannya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai kepala sekolah sangat terima kasih sekali dengan terrekrutnya Bapak Adi Jatmiko sebagai calon guru penggerak. Kenapa demikian? Karena untuk bisa masuk atau terekrut di guru penggerak ini ada beberapa persyaratan dan tes yang saingannya juga tidak sedikit, tapi banyak yang ikut, tapi hanya sedikit yang diambil. Jadi perlu persiapan yang kuat, ya, dari Bapak Adi Jatmiko sehingga bisa terekrut menjadi guru penggerak. Positifnya, pada lembaga yang ada calon guru penggerak ini banyak yang kita ambil, ya. Jadi materi-materi atau apa saja yang sangat menguntungkan
siswa yang sangat membuat siswa itu maju. Ini sumbernya ya, banyak sumber-sumber yang didapat dari calon guru penggerak. Misalnya tentang cara menyampaikan materi, ya, cara menyampaikan materi yang sangat mudah dan mudah dipahami oleh siswa dengan model-model yang baru. Nah, ini calon penggerak guru yang mendapatkan materi tersebut. Gitu. Jadi kami sebagai kepala sekolah sangat beruntung memiliki calon guru penggerak seperti Bapak Adi Jatmiko. Saya harapkan nantinya di lembaga SDN Sidoarjo Mekar 7 nantinya ada calon guru penggerak lagi, ya, calon guru penggerak lagi. Jadi jangan sampai takut atau minder untuk bisa menjadi calon penggerak. Bismillah dengan niat yang tulus ya untuk bisa memajukan SDN Sidoarjo Mekar 7 ya, untuk bisa memajukan untuk pendidikan di SDN Sidoarjo Mekar 7. Insya Allah Bapak Ibu akan bisa seperti Bapak Adi Jatmiko. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti Bapak Adi, acara Bapak Adi Jatmiko ini bisa lancar. Amin. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Uci SPG selaku Kepala Sekolah di Mekar 7. Acara selanjutnya yaitu presentasi diseminasi budaya positif oleh CGP Adi Jatmiko. Kepada Bapak Adi Jatmiko kami persilakan. Mohon izin langsung berdiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Tuan Guru SDN Sidoarjo Mekar 7 yang saya hormati, terima kasih atas Bapak Panjenengan Sedoyo dalam acara yang saya adakan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul dalam acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam Allah kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan memaparkan yaitu aksi nyata dari modul 1.4 yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Saya mohon izin tiga posisi, nanti Pak Alfred tidak lihat, saya tidak di sebelah sini. Mohon izin. Boten usah tegang, santai mawon. Intinya di sini adalah saling belajar. Bukan saya ini yang paling bisa, boten. Intinya semuanya kita belajar. Nah, jadi saya belajar mengikuti, alhamdulillah mengikuti pendidikan guru penggerak. Sampai sekarang sudah memasuki modul 1.4, sudah 2 bulan berjalan, dan sekarang ketemu dengan materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Apa sih diseminasi itu? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu. Oh, tahu ini biar aku tahu dulu. Ya, diseminasi itu sebetulnya penularan. Saya mendapatkan ilmu, saya tularkan panjenengan. Atau saya teruskan, atau saya sharing.
sudah saya alami ini, meneruskan pemahaman dan pengalaman apa yang saya alami, saya tularkan ke panjenengan semua. Monggo bisa dilanjut Pak. Ya, dari pemahaman ini ada sebuah pertanyaan sebelum kita masuk ke lebih jauh, ya, kita dalami budaya positif. Ini ada sedikit pertanyaan untuk kita semua. Apakah Bapak Ibu setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Berikutnya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Berikutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Jawaban dari panjenengan semua nanti kita akan buktikan bersama-sama selama proses kita belajar bersama-sama mendalami materi ini. Nanti akan ketemu sama, oh jawaban saya tadi yang setuju kan? Berubah nggak jawaban kita? Nah, seperti itu. Monggo dilanjutkan. Ya, yang pertama positif mindset. Bahasa Inggris hasilnya yang sama saja, budaya positif. Tadi sudah disampaikan kepada dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Uci, sedikit tadi menyinggung bahwa yaitu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, tadi diantaranya yaitu yang disebutkan tadi yang sedikit ini yaitu tentang siswa yang ada di sekolah. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Kita sudah menerapkan apa belum budaya baik, budaya baik itu apakah sudah kita terapkan kan? Monggo lanjut. Ya. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari semua ini nanti kita akan bahas satu persatu. Lanjut. Nah, namun sebelum kita masuk ke situ, kita adakan dulu sebuah pemahaman dari contoh ini ya, contoh permainan. Nanti akan saya coba permainkan sebuah itu ada gambar tangan mengepal, apa maksudnya itu. Nah, mari kita praktekkan bersama-sama. Mohon bantuannya mungkin Pak Rokin gambar depan sama Pak Kiki. Sebentar aja, main-main seneng kok. Dihukum orang-orang. Tidak dihukum ini. Nah ini juga dulu. Sekarang ini permainannya Pak Rokin punya sesuatu yang sangat berharga. Banyak masuk. Oke, kalau berharga. Buat toko emas, duit sambilnya, ada di genggam tangan sih. Set, orang lagi, terus dibuka bola lagi, terus orang sing mempengaruhi sih. Nah, saya guru, jangan cukup. Nih, gini, biar ini terbuka apa tidak, Pak Kiki ini mempengaruhi ini, Pak Ibu. Mempengaruhi ini berbagai cara dilakukan. Boleh memaksa, boleh naik, boleh apa itu?
Boleh ini boleh silakan pakai cara apapun supaya Pak Roket membuka tangannya mau ya Allah kalau duit 200.000 tapi buka oleh terus sih gua ngomong apa ngomong apa berkat berada mau mas bokeno oke terima kasih boleh duduk kembali ya dari sini Pak Roket tadi menggenjang sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Roket. Ya. Ternyata sama Pak Gigit itu berupaya untuk membukanya. Ternyata Pak Roket tadi membuka. Ya. Nah, berarti di sini apa? Berarti di sini ya, kita dapat. Apakah ada membuka kepala tangannya? Ternyata Pak Roket membuka. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan? Siapa? Nah, Pak Roket berarti ibaratkan itu Pak Roket itu adalah penjaminan semua kita di sini. Berarti yang kontrol kepala kita itu adalah kita sendiri. Bagaimana kita akan membuka begitu? Oh, itu berharga Pak. Misalnya ini tadi saya ya. Ini yang saya berharga misalkan istri saya atau uang 1 miliar buat Pak Roket kalau Pak Gigi misalnya. Nah, jadi yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Baik itu bisa dibuka atau bisa ditutup. Tergantung dari apa? Kadang tergantung dari dari situasinya, dari pikiran kita, ya apakah itu perlu dibuka atau tidak. Dan demikian. Jadi yang perlu mengontrol adalah diri kita sendiri. Baik. Kemudian ada pergeseran dari kontrol ya, dari Dr. William Dresser bahwa dia mengemukakan yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya, maksudnya begini, bahwa dari itu guru itu mengontrol murid, bahwa murid itu kudu manut sama guru. Ya, ini menurut guru mengontrol murid, murid harus manut pada guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa semua penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini benar apa tidak? Kira-kira ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah mereka harus bersalah dulu? Harus kuat karakternya. Yang ketiga, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah demikian? Ketiga, kalau ini tidak, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau pemahaman stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita akan mencoba mengubah seseorang itu harus sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita enggak harus sama dengan kita. Kalau teori kontrol ini berusaha memahami ya pandangan orang itu tentang dunia. Jadi sifatnya ini ya harus ikuti kita. Kalau ini ikuti kita, kalau ini ya. Kalau sebetulnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita itu kalau
melihat keburukan seorang itu dari suatu salah sekali buruk salah terus, gitu ya. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Apa itu melakukan itu ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu harus dituliskan. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, harus dituliskan. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan. Saya bisa mengontrol orang lain. Misalkan saya bisa mengontrol jenengan. Itu kalau sebelum. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol jenengan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya dirayu, gagal, akhirnya dipaksa. Ya, misalnya tadi Pak Rokin nggak buka, dipaksa. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dengan berkolaborasi itu akan menciptakan pilihan baru. Yang nantinya akan milih buka-buka ya, dengan kolaborasi. Model berpikir menang kalah. Kalau sebelum saya sebut pikirnya menang kalah. Ya tak berubah. Jadi kamu harus menang kalah. Kalau yang kita lihat model berpikirnya itu menang. Tidak ada kalau tapi menang. Berarti Pak, ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi sama melakoni tadi bukan seperti itu. Ancaman, wanita kamu gebuk, tidak seperti itu. Maupun hukuman. Gak belum kalau Pak Guru melayu, makan, tidak seperti itu. Itu bukan disiplin yang positif. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi mulai sadar sendiri. Ya, tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Tidak harus hukum terus menjadi disiplin. Seperti itu. Lanjutkan. Dan inilah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ya, ada 6 profil seperti yang telah dipakai kita di halaman ada. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya adalah mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Yang terakhir berkebinekaan global. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu harus mencakup semua atau mencakup semua dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Apa nih Bapak Ibu? 6 dimensi. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Itu Bapak Ibu. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kita itu termotivasi perilaku ini. Kita itu termotivasi gara-gara satu ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku tak terlalu suka. Dan kalau aku gak bisa absen, aku mau masuk di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukung. Ya, misalnya kalau udah datang pagi, dukung. Kadang siswa ada seperti itu, bukan kosong, aku udah pagi dukung. Jadi motivasi karena perilaku kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak tahu isu. Jadi untuk nyari api, aku bentuk kalau benci, kalau tak isu. Aku tak tahu pagi ini sesuatu. Berbuat bapak untuk dinilai api. Itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya percaya bahwa saya itu datang pagi itu biar saya dengan diri sendiri. Pak Guru masuk ke awal, masuk ke telat. Kan ada siswa kita, ada murid kita. Jadi ini dari diri sendiri. Nah, seorang guru harusnya bagaimana? Dia datangnya jadi awal, tidak sampai terlambat. Ini dengan nilai yang mereka percaya. Mereka percaya itu siapa? Bisa jadi siswa. Sampai Pak Guru tokohnya awal begitu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman dengan konsekuensi itu beda. Apa ya? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sepatumu gak bodoh. Wong gak mikir kok teko rene putih. Tahu kok. Sik, gak bisa tahu. Apa yang kira-kira kalau anak ibu membuat anak sakit, membuat anak sakit. Apa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi? Ini bukan. Gak, fakir. Kok putih? Sudah lepas bajumu, lepas sepatumu. Kamu gak usah sepatuan seharian di sekolah. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, gimana kan? Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nanti ada contoh. Ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Siapa dulu yang sekolah SMA pernah dihukum oleh pasti tahu bolos pernah atau terlambat atau apa ya dihukum sama muridnya itu dalam waktu yang lama pasti jaringan. Kita kan guru SD, gurunya SD, terus anaknya sampai kuliah ketemu Pak gurunya dulu, Pak apa? Ingat Pak? Oh, enggak ingat, sama kamu dulu tuh Pak yang sama Pak guru juga ingat deh. Sampai waktunya lama. Ingat. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, karena ketika dia melakukan suatu kesalahan karena sudah ada konsekuensinya, tahu apa yang harus dilakukan, jadi bangun misalnya menumpahkan minuman di meja, apa konsekuensinya? Bersihkan ya, jadi dia tahu dan jangka waktunya itu pendek, nggak akan ingat selamanya. Sampai waktu lama ada. Anak membenci kedisiplinan itu kalau hukuman, terus dihukum akhirnya seperti terus harus mulai itu mau kalau kamu dihukum terus nggak masuk aja, dia akan membenci. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini anak disiplin yang tadi lupa langsung dibersihkan, lama-lama jangan di yang kalau selanjutnya hukuman adalah paksa, sifatnya memaksa. Ayo lepas sepatunya, nggak usah sepatuan saja, dia memaksa.
Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Utama ini cara stimulus ya. Oh, iya. Kalau gitu saya harus segera membersihkan. Kalau tidak membersihkan, maka akibatnya nanti bisa mengganggu ya, bisa jatuh terpaksa lawan. Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau hukuman nanti mendorong anak itu menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk. Sesuatunya dengan dirinya nanti isinya buruk terus karena selalu pikirannya buruk. Kalau konsekuensi konsep dirinya yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia salah tapi gak ada gurunya. Ngomong gurunya tak boleh. Misalnya ada penggaris kayu di sini, main terus main kuda-kuda. Kalau pas dulu, wah apa didelik anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Soalnya kalau roh Pak Guru, aku dihukum, jadi mana dia pada 2 kali. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu kalau konsekuensi. Tuh, tadi saya nyampe penggaris. Iya ya, enggak tak hangus, tak tulis, tapi masih agak bodoh tak apa. Sebenarnya kode. Kok dibantu bukan itu aku tak itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang lain, marah, merasa bersalah, dipermalukan, itu merasa tak dihargai. Atau merasa tak dihargai itu kalau hukuman. Ya, merasa marah, merasa salah, misalnya disuruh gak sepatuan sedih mengomelin. Kalau kita tahu kan dia selalu isi ya, malu, merasa bersalah, nyapu, gak sepatuan, warnanya pun hitam, kok putih sendiri. Di balik itu, di rumah sebelumnya ada masalah apa? Pak Guru dulu ada datang, tiba-tiba menghukum. Konsekuensi hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Konsekuensi tidak nyaman hanya sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berikutnya yaitu restitusi. Ingat ya, restitusi, jangan salah sebut. Nah, jangan salah sebut. Restitusi, kok pas keliru frustasi. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan beliau dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Saya ulang lagi, betul mana? Maksudnya yaitu saya ulang lagi, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oh, tadi saya salah, tapi dia memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka, maksudnya dalam kelompoknya di kelasnya itu dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tidak merasa apa yang tadi merasa minder, merasa salah terus. Lanjut. Nah,
Ini kok benar. Ya. Kemudian di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ketika berhasil, identitas gagal dan identitas sukses. Yang termasuk identitas gagal itu apa? Hukuman. Itu termasuk identitas gagal. Yang masuk identitas sukses yaitu disiplin. Disiplin itu ada dua, yang tadi itu konsekuensi dan yang berikutnya restitusi. Jadi konsekuensi dan restitusi itu masuk pada identitas sukses. Kalau identitas gagal hukuman. Apa saja yang masuk dalam identitas gagal atau hukuman? Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Menguatkan murid dalam waktu yang panjang. 3. Korban mendapatkan keadilan. Ya, korban mendapatkan keadilan itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Berikutnya murid atau anak akan tersakiti. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi murid tidak nyaman, hanya dibuat tidak nyaman sebentar saja. Kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau restitusi itu nanti dengan waktunya sepakatan dengan anak dan murid. Perilaku pasif agresif meningkat itu kalau hukuman. Biasanya kalau sudah dihukum itu besoknya lagi dan lagi begitu. Tidak terbukti oleh kita ada itu sakit. Sudah dihukum besoknya itu lagi. Kita tak dihukum. Nah, kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dengan restitusi masalahnya terpecahkan. Selesai sudah. Sistem kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau tidak akan berjalan sistemnya. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi kita lihat terus itu perkembangannya, konsekuensinya apa setelah melakukan sesuatu kesalahan kita pantau terus. Kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Jadi setiap yang dilakukan siswa itu nantinya akan belajar banyak bagaimana cara bertanggung jawab. Itu kalau sudah restitusi. Perilaku hanya pada sebuah individu, tidak berlanjut pada yang berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya di lingkungan kita saja, kalau kehidupan nyata biasanya dia tidak melakukan di waktunya. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus begini, ikuti perintah hukuman. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Itu harus diingat. Berikutnya, murid membenci peraturan. Kalau dihukum terus akhirnya benci. Konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Institusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi seluruh hukuman ini tentang identitas dasar hukuman itu sebetulnya berbentuk negatif. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu bersifat artinya itu positif. Kalau hukumannya negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi sifatnya positif. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Tidak menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan dengan siapa? Ya, dia lakukan kesalahannya apa? Kalau kesalahannya melanggar peraturan, berarti hubungan adalah sesuatu dengan diri, atau dengan teman yang lain. Yang ketiga, restitusi itu tawaran dan bukan paksaan. Ditawarkan pada anak ditanya, apa yang jawaban dari pertanyaan yang kita tawarkan tadi itu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dirinya. Kita tahu dalamnya itu mengapa melakukan hal yang demikian. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa anak tersebut melakukan tindakan itu? Pasti ada alasannya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya apa kira-kira sehingga anak tersebut tidak akan melakukan lagi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi dia kembali ke kelompok itu dengan tidak merasa bersalah. Dia merasa kembali pada posisinya sebelum melakukan kesalahan. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kita biasanya itu menghukum anak itu fisik, salah dicibir, langsung diseret. Hukuman tidak terencana yang tadi itu, gak terpikir di sini. Apalagi gurunya ketambahan emosi dari rumah dibawa di sekolah. Terpok, sawan ini tidak terencana kalau hukuman bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu termasuk hukuman. Jangan nakal, itu termasuk hukuman. Konsekuensi bersifat terencana. Kalau konsekuensi terencana sudah disepakati, bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru di sekolah. Contohnya peraturan itu sudah terpakai peraturan di situ. Jika anak tahu konsekuensinya kalau tidak boleh, peraturannya dibuat oleh pihak guru kita semua yang buat. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kalau restitusi. Apa contohnya? Nanti. Nah, kemarin sudah saya berikan. Mau apa sih?
Ya, konsekuensi atau hukuman ini saya ini ada soal. Nanti jenengan bisa menjawab di sini. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nyatet sampai 100 kali di buku karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Pakai konsekuensi. Hukuman. Nah, Pak, ini hukuman coba, tapi lari mengelilingi lapangan basket 12 kali karena terlambat habis di sekolah. Coba teratnya, melayu, rolas. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Ya, kalau ini 100. Kita buka jawabannya. Pak. Pakai. Hukuman betul ya, betul. Konsekuensi betul. Hukuman betul. Konsekuensi. Kok bisa di mana letak kesalahannya? Lah ini PJOK. Terus terlambat pas pelajaran PJOK karena PJOK boleh menari, boleh pusat, boleh sesuatu tekan ngomong lalu enggak. Karena karena apa? Yang tadinya sudah dimulai karena anak sudah pemanasan. Nah itu kok telat sendiri kan belum pemanasan. Iya kan melayu pak, nggak ngomong. 1. Ya itu ya bedanya hukuman oleh masing-masing. Ternyata bapak itu sudah soalnya aja tapi masih salah. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini kok bisa dihukum tapi oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya gini, dihukum tapi dikei hadiah. Boleh kan? Dihukum tapi dikei hadiah. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dihukum oleh penghargaan itu. Jadi paling tujuannya supaya anak tidak sakit hati dan pengaruh. Nah, bisa seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Misalnya, bisa. Kayak ini, untuk 100, permen. Yang sama itu bintang. Terus bintang uang deh. Penghargaan tidak efektif. Maksudnya penghargaan merusak hubungan. Nah, si boy itu mau hubungan itu. Tak kayaknya, si balik sama. Itu juga ini. Merusak hubungan. Pun mulai kan siapa kan? Aku tengah tuh mesti. Penghargaan menurut
kualitas. Mas, aku ini harus masuk aku. Paling itu tak. Ini itu ngaco nih. Aku posisi mau sebenarnya menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Terus pokoknya kalau lapor Pak, semua harus paling gitu nih. Karena dikasih tadi itu, terus dikasih terus. Penghargaan hukum. Penghargaan itu menghukum. Yang terakhir motivasi dari dalam diri intrinsik. Itu motivasi itu dari dalam diri kita sendiri. Kita harus menanamkan motivasi pada diri kita sendiri. Itulah. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Bedanya keyakinan dengan peraturan. Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini keyakinan apa? Mengapa kira-kira itu? Pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Agar apa? Agar selamat. Atau ada yang lain? Biar tidak ditilang oleh polisi ditilang. Yang jelas di sini kalau ada peraturan pakai helm yang jelas adalah untuk keselamatan pengendara. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar kita kalau tidak ada aturan seperti itu, agar kita sehat. Jadi kesehatan kita akan terjaga. Nah, coba. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Jadi kita dengan siswa di kelas itu dapat membuat suatu keyakinan kelas. Jadi apa saja nanti yang kira-kira kita sepakati dalam kelas. Jadi kita membuat peraturannya itu keyakinan kelasnya itu bersama dengan anak-anak. Apa yang kira-kira kita sepakati anak-anak itu? Dipanjang dulu. Lima ya. Silakan ditulis di situ. Tempelkan nanti di papan tulis. Nanti semua anak maju memberikan ungkapannya atau perasaannya, kemudian kita bisa merumuskan bersama-sama. Itu konsekuensi atau keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Hanya untuk siswa saja. Kalau dibuat dikatakan anak-anak ini peraturan sekolah harus ditaati satu arah. Bagaimana? Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Apa kira-kira pendapatnya? Ayo silakan ditulis di buku atau di kertas. Nanti kalau sudah, silakan tempel ke depan. Silakan murid-muridnya itu ya untuk bercurah pendapat. Misalnya, itu tidak boleh makan atau harus seperti saat harus mendengarkan saat guru menerangkan di dalam ruangan. Pasti setiap anak itu beda-beda yang ditulis. Dua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Kita catat semua masukannya apa. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif ke positif. Bentuk negatif itu menjadi positif. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan tersebut. Ya, atau keyakinan kelas tersebut termasuk guru atau warga.
keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Jadi keyakinan yang sudah dibuat tadi bisa kita tempelkan di dinding kelas atau di luar di sekolah. Nah, evaluasi dan pengukuran proyek ini mungkin melibatkan evaluasi rutin untuk mengukur tingkat pemahaman dan komitmen pelajar terhadap Pancasila. Ini dapat dilakukan melalui ujian, penilaian proyek, atau survei kepuasan belajar. Jadi kita dalam melaksanakan hal itu kita ukur dengan evaluasi secara rutin. Itu tingkat pemahaman anak-anak dan komitmen anak-anak itu bagaimana tentang keyakinan yang sudah kita laksanakan. Ya. Sekarang adalah posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Foster. Yang pertama, posisi kontrol itu adalah yang pertama sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian penghukum, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu kalau penghukum. Contohnya kalimat yang muncul, patuhi aturan saya atau awas patuhi. Kamu selalu saja salah. Tidak salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Mesti itu cuma lu. Sekarang adanya nggak bisa baca. Sabaran. Itu mendukung. Mesti kita. Itu kata-kata meskipun tidak hukum secara fisik. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan beri hukuman. Dengan dihukum oleh sekarang itu seperti itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya, ibu sangat tidak sayang sekali denganmu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana ya Pak? Kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini, itu membuat anak itu merasa bersalah. Iya, bisa kok mengenai jadi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disakiti, disayanginya. Aku disayang bapakku, tapi tidak ngomongin. Aku tidak sama aku. Teman yang ketiga, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya begini, ayo bantulah, duit bapak boleh, ayo kok rame dan gak bisa aku. Ini kan menjadi teman. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau positif. Dampak positifnya apa? Terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Gak bisa aku. Menganggap anak itu dengan gurunya nanti sebagai teman. Ini malah berdekat. Terus dampak negatifnya apa? Murid akan kecewa saat guru tersebut tidak membantunya dan tidak mau berusaha. Dan juga murid akan melakukan hal tersebut hanya pada guru tertentu, tidak pada yang lainnya. Nah ini kalau dia tidak menganggap sebagai teman, ayolah katakan Pak Guru. Nomor 4, pemantau. Memantau itu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita
bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Misalnya anak melanggar pada satu peraturan. Peraturannya apa? Kalau kamu melanggar ini kita sebagai pemantau. Pada posisi ini biasanya guru mengandalkan perhitungan, catatan, data atas perilaku murid. Karena kita sebagai pemantau ini ya. Contoh posisi ini menggunakan stiker, slip, catatan dan daftar cek yang dapat tanggung jawab dalam mengontrol murid. Yang kedua, kita sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini sebagai manajer. Contohnya, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini contoh kalimatnya. Kan beda dengan yang awal dari posisi menghukum, kemudian konsekuensi yang membuat merasa bersalah, itu beda-beda. Yang terakhir sebagai manajer beda lagi kalimatnya. Karena kita sebagai guru seperti ini dan manajer. Apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Posisi ini tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, menganalisis dan bertanggung jawab atas kebutuhannya sendiri. Sebagai manajer. 5 kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup bersifat fisiologis. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Ya, kebutuhan akan pilihan bebas. Yang berikutnya, kesenangan. Yang terakhir, penguasaan. Kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Penguasaan itu kebutuhan atas pengakuan atau kemampuan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana kita cara bertahan hidup? Makan, minum, ya makan minum. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya, kita juga butuh kebebasan, kita butuh kesenangan, kita butuh penguasaan. Ini 5 dasar manusia. Ini ada pada diri anak-anak. Anak kita itu kelima ada di sini. Ada masih campur, saya campur itu butuh apa campur? Ada di sini contohnya, nanti Pak. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Banyak contohnya ini. Misalnya butuh senang, ada butuh senang, tapi ngawur, gak dicukupi, akhirnya kesenangannya melanggar peraturan. Nanti Pak. Pertanyaan kemarin, Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluarkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Lalu penanganan yang Doni maksud. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Aku mengambil makanan mereka karena lapar, Bu. Itu kebebasan penguasaan, bukan itu penjelasannya apa semua. Nomor itu C, kebutuhan hidup, betul. Karena mengambil makanan mereka karena bertahan hidup, kebutuhan hidup. Nah, coba. Aku senang mengambil makanan mereka karena aku ingin mendapatkan perhatian dari mereka dan guru caper. Cinta dan kasih sayang aku jadi apa guru? Dari perhatian, cinta dan kasih sayang. Nanti Pak. Aku ingin teman-teman tahu bahwa saya berani dan tidak takut. Penguasaan masuk ini aneh mongso karena tahu bahwa aku ini wani dan gak percaya. Lanjut. Aku bosan dengan menu bekalku yang setiap hari selalu sama. Bekal tapi gak dimakan. Kerja dengan cari apa? Aku bosan kan ya kesenangan puasa motor. Oh, dokter. Dengan cara dulu puasa SMP musikan, puasa berterong musikan. Aku iseng saja dan ini melihat wajah temanku saat aku mengambil makanannya. Tidak dijemput dia saja, pengen remaja, nasu, merengok. Apa itu? Tapi kebebasan, bebas tentang Arabku. Tapi hukum mana? Jadi gue sama orang mau. Soalnya cukup mau ini karena ada apa? Jadi itu ada semua di jiwa anak macam-macam dunia berkualitas. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini menentukan dunia yang berkualitas. Kita jawab dengan yang berkualitas juga. Ya, segitiga restitusi. Ya, maka ini apa yang saya katakan tadi di awal, yang pernah saya di YouTube, jadi di YouTube-nya yang pernah saya berikan kepada teman-teman semua, ya ini. Jadi di sini ada segitiga restitusi namanya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, karena itu kan saya pakai. Jadi saya tanya. Jadi gak langsung dihukum. Jadi kalau ada siswa yang salah, misalkan itu kemarin si Niam itu kan sering terlambat. Jadi gak sering terlambat, kalau maju, Ustaz, tidak sulit, tapi kita tanya. Yang pertama menstabilkan identitas dengan cara seperti ini. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat yang saya kirim itu, di situ ada kalimat ya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut. Maksud sih katanya salah terus, kita harus bisa belajar dari kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu bisa kalimatnya seperti yang kita berikan pencerahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak Guru pun dulu juga pernah seperti itu. Tidak semua orang itu tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, setiap orang pasti memiliki kesalahan. Itu stabilkan identitas. Biar identitas anak tersebut itu stabil. Oh ternyata ini udah aku dok yang salah. Pak Guru itu tahu. Tapi kita belajar dari kesalahan tersebut.
Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah itu dengan kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kadang anak kan bangunnya terlalu siang, kita kan nggak tahu masalahnya apa di rumah. Umur-umur teko telat dihukum, nah tidak seperti itu. Tapi ditanya apa alasan kok seperti itu Pak? Ya maaf saya tadi malam lihat HP sampai malam. Ada alasannya. Ya maaf tadi malam saya lihat hadro, saya lupa hadro Pak. Jadi bangunnya kesiangan. Ini tahu alasannya Pak. Jangan langsung dikasih aja. Terus ajarkan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Adalah cara lain seperti itu. Itu validasi tidak masalah. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Berarti tadi contohnya terlambat. Terlambat itu tadi kita kan membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Apa kira-kira yang kalau terlambat itu diapakan? Itu yang kelas kita. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalkan kamu melakukan kesalahan yang terlambat tadi, sebetulnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti akan muncul beberapa jawaban dari anak. Ya, saya ingin jadi orang yang lebih baik lagi. Saya jangan mengulangi lagi Pak. Mohon maaf Pak. Dia akan berpikir Nah, inilah segitiga restitusi. Nah, ini video yang mungkin sudah saya kirim sebenarnya, mungkin tidak perlu diulang. Sudah sudah. Nah, tahu lanjut Pak. Lanjut. Nah, sebelum saya tutup tentang materi budaya positif kali ini, perkenalkan saya membacakan sebuah pantun. Sebuah pantun yang saya buat ke Surabaya beli pepaya. Sampai Surabaya dapatnya alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam guru bergerak, tergerak bergerak, menggerakkan. Demikian mungkin Bapak Ibu diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi presentasi diskriminasi budaya positif oleh DPP Bapak Adi Jatmiko. Demikian tadi saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf, dan melalui acara ini kita tutup dengan doa, yaitu Pak Roket untuk mengucapkan doa. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal musta'an. Allahumma rabbana wa bihamdika ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدنا علما وارزقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Demikian tadi acara demi acara telah kita ikuti bersama dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.